Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita bertemu kembali dengan saya Rikol Tiwan pada acara Renungan Malam hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam ini kami bersyukur atas kasih Tuhan ketika Engkau telah memberkati hidup dan penghidupan kami pada hari ini, dan malam ini Engkau hadir untuk menyapa kami semua agar firman yang menjadi sapaan bagi kami saat ini boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya akan membacakan demikian. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang mengatakan demikian. Pada suatu saat ada seorang bapak yang berani mengambil sebuah risiko. Dia berani menerjunkan dirinya ke sungai yang sangat deras untuk menyelamatkan seorang anak yang hanyut terbawa arus. Setelah hidupnya diselamatkan dari maut yang hampir saja merenggut nyawanya itu, anak yang diselamatkan itu kemudian berkata kepada bapak yang menolong tadi. Katanya demikian, "Terima kasih Pak, terima kasih. Bapak telah menyelamatkan hidup saya." Bapak itu kemudian memandang mata si bocah yang diselamatkan tadi sambil berkata, "Baiklah nak, baiklah. Tetapi camkanlah ini, hidupmu sangat berharga." Saudara-saudara yang terkasih, hidup memang sangat berharga. Namun di dalam kenyataan hidup kita saat ini, banyak orang gagal menghargai hidupnya karena hatinya terus-menerus dibayangi dengan kekhawatiran, kecemasan. Khawatir kalau dia tidak bisa makan. Cemas kalau tidak bisa membeli pakaian. Takut kalau tidak punya uang. Stres tidak punya kendaraan pribadi. Kepalanya menjadi pusing dan akhirnya gelisah ketika membayangkan jangan-jangan dia akan ditinggalkan teman-temannya, saudara-saudaranya. Dan tentunya
masih banyak kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan yang selalu menghinggapi di dalam hidup kita saat ini. Saudaraku yang terkasih, apa akibat rasa khawatir yang sudah akut yang dialami oleh seseorang itu? Orang itu akan terus-menerus mencari uang dan memperkaya diri. Mereka lupa untuk menikmati hidup dan bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan. Waktu demi waktu hanya disibukkan untuk mengejar apa yang dianggapnya dapat menjawab kekhawatiran itu, yaitu tadi dengan cara bersusah payah terus mengejar harta kekayaan. Hidup kita memang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, Tuhan rela berkorban, memberikan nyawanya sendiri untuk menebus kita. Kalau kita yakin akan kasih Tuhan yang begitu mulia ini, kita seharusnya juga percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara dan mencukupkan apa yang kita perlukan, sehingga kita tidak akan mengalami kegelisahan, kekhawatiran, sehingga tidak ada lagi alasan untuk hidup di bawah bayang-bayang kekhawatiran. Hidup akan diwarnai dengan ungkapan syukur manakala kita mendahulukan mencari Tuhan ketimbang mengejar harta benda duniawi. Bagaimana sekarang dengan kita? Sudahkah kita menghargai hidup kita ini? Tuhan saja telah menghargai hidup kita. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian mementingkan harga dari sebuah kehidupan, harga dari hidup kita hari demi hari, pandanglah, kejarlah kedekatan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan ketenangan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.